pemilu-pemilu kedepannya akan semakin substantif, akan semakin ditagih kepada calon-calon pemimpin di semua tingkat, akan semakin ditagih oleh pemilih, ya, oleh masyarakat, bahkan masyarakat luas melalui media sosial, melalui podcast-podcast, dan semakin di cross-check, ya, semakin dicek keakuratan datanya, keakuratan klaim-klaimnya, dan sudah akan semakin menjadi kayak olahraga nasional. Ya kan, semua berbondong-bondong ngecek, ya kan, benar nggak nih apa yang disampaikan oleh calon ini, calon itu, benar nggak nih klaim si ini, klaim si itu. Dan hemat saya ini suatu perkembangan yang sangat menggembirakan, ya, karena ujungnya ya kami inginkan, kami di tim Anies Mohaimin dari awal adalah kebenaran. Ya, saya sih menghimbau semua kalangan tetap pikirannya terbuka. Jadi kita jangan terlalu cepat menarik kesimpulan saat ini, karena ini baru seminggu setengah. Ya, dan berbagai kisah-kisah, berbagai cerita-cerita, berbagai pengalaman masih terus diposting, masih terus disuarakan, masih terus didiskusikan, ya. Jadi saya tidak mau terlalu cepat menarik kesimpulan sebelum semua sharing, ya, semua pengalaman, semua pandangan itu bisa diungkapkan dari berbagai kalangan. Beberapa pelajaran-pelajaran pemilu 2024 yang ingin saya angkat, ya. Pertama, yang super menarik bagi saya, ya, teman-teman, adalah kampanye 2024. Itu membuktikan bahwa masyarakat kita sudah siap untuk sebuah kampanye dan proses pemilu yang semakin berlandas pada gagasan, data, fakta, substansi, dan materi, ya. Jadi saya kira sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kampanye Anies Mohaimin adalah kampanye yang paling tidak punya uang, ya, yang paling serba keterbatasan, ya. Dan saya sangat bangga, ya, sangat positif sebetulnya bahwa dengan berbagai keterbatasan dan menghadapi lawan yang sangat berat, ya, kita bisa mencapai hasil yang sangat baik, ya. Dan sebagaimana dikomentari, ya, banyak pengamat, gaya kampanye kalau pakai istilah bahasa Inggris, ya, gaya town hall, ya, seperti halnya desak Anies Slavet Imin, ya. Ini di negara-negara maju itu biasa, itu format kampanye yang standar, ya. Tapi di Indonesia kan pertama kali dalam sejarah, ya, calon-calon pemimpin, ya, yang berkampanye itu berinteraksi langsung dalam format town hall tersebut. Itu satu contoh, ya, di mana kampanye berorientasi gagasan ternyata bisa mendapat momentum yang sangat positif di masyarakat, ya. Kedua, tadi Pak Putrajaya sebut misalnya debat capres, debat cawapres, ya. Hemat saya bukan hanya di saat debatnya, tapi pasca debat, diskusi publik, polemik di publik, itu yang paling substantif, yang paling mendalami kebijakan, data, fakta. Sepanjang yang saya ingat, ya, saya nggak pernah ingat pemilu-pemilu sebelumnya di mana masyarakat begitu antusias berdebat publik, baik di media sosial, ya, di media, di TV, mengenai kebijakan-kebijakan seperti hilirisasi, industrialisasi,
lapangan kerja, lingkungan hidup, keadilan antar generasi, sampai hal-hal yang sangat teknis ya, seperti greenflation dan teknologi baterai ya. Jadi bagi saya ini suatu perkembangan yang sangat membahagiakan ya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat luas semakin memperhatikan hal-hal yang substantif ya, dan ada nafsu atau ada ketertarikan terhadap hal-hal seperti ini ya. Di berbagai kesempatan saya sudah berbagi ya, sudah share bahwa dalam pandangan saya generasi muda saat ini adalah generasi yang paling terdidik dalam sejarah Republik. Ya, saya tidak percaya pandangan sinis dari elit-elit politik tapi juga elit-elit bisnis bahwa kebanyakan masyarakat kita tanda kutip hanya lulus SD atau hanya lulus SMP. Ya, saya tidak percaya pandangan itu ya, karena terlepas dari ijazah, generasi muda kita kan sudah mengkonsumsi konten-konten yang substantif dan global dari usia dini di media sosial, apakah itu YouTube, apakah itu Instagram, apakah itu Facebook dan lain-lain. Ya, jadi hemat saya berkat media sosial dan internet dan smartphone, generasi muda kita generasi yang paling terdidik, yang paling punya wawasan luas ya, dan itu terbukti dengan partisipasi masyarakat dalam debat-debat soal kebijakan, debat-debat substantif di proses pemilu 2024. Dan kalau saya memproyeksikan tren kedepannya, ini akan semakin ke sana. Pemilu-pemilu kedepannya akan semakin substantif, akan semakin ditagih kepada calon-calon pemimpin di semua tingkat, akan semakin ditagih oleh pemilih, ya, oleh masyarakat, bahkan masyarakat luas melalui media sosial, melalui podcast-podcast, dan semakin di cross-check ya, semakin dicek keakuratan datanya, keakuratan klaim-klaimnya, dan sudah akan semakin menjadi kayak olahraga nasional. Ya kan, semua berbondong-bondong ngecek, ya kan, benar nggak nih apa yang disampaikan oleh calon ini, calon itu, benar nggak nih klaim si ini, klaim si itu. Dan hemat saya ini suatu perkembangan yang sangat menggembirakan. Ya, karena ujungnya yang kami inginkan, kami di tim Anies Mohaimin dari awal adalah kebenaran. Tentunya tujuan kami nyata ya, adalah untuk memenangkan pemilu, tapi banyak tujuan-tujuan lain yang juga tidak kalah pentingnya. Ya, kita senantiasa bertujuan untuk mengeluarkan fakta-fakta, realita, kebenaran, dan sangat terbuka, sangat welcome terhadap argumentasi debat publik. Kami mengundang pihak-pihak yang mau berargumentasi untuk menyajikan data-data yang mendukung argumentasi mereka gitu ya. Jadi sekali lagi, saya pribadi sangat gembira dengan perkembangan-perkembangan seperti ini yang menurut saya akan sangat sehat bagi demokrasi kita ke depannya ya. Saya Pandi dari 20 Detik. Ini pertanyaannya mungkin untuk Pak Tom Lembong, dan juga mungkin bisa dijawab yang lain juga tidak apa-apa. Kan di sini tema pada hari ini kan pemilu 2024, kita belajar apa? Kalau yang dari tadi dijelaskan, ini hal-hal yang positif yang dilakukan oleh Timnas Amin ataupun Amin Muda begitu pada saat pemilu 2024 dan pada saat proses kampanye. Nah, tapi pada saat ini kondisinya adalah perolehan suara yang didapatkan oleh Pak Anies saat ini mungkin bisa dikatakan tertinggal atau jauh dari suara dari 02 begitu. Jika dikaitkan dengan tema pemilu 2024, kita belajar apa? Menurut Pak Lembong, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi dengan tadi Pak Lembong jelaskan kalau sebenarnya kampanyenya baru, gaya baru, masyarakat sudah siap dengan kampanye gaya gagasan dan segala macam, tapi apa yang dapat dipelajari dari semua proses yang dilakukan itu, namun pada akhirnya perolehan suara Pak Anies tertinggal begitu dari kompetitor yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fandi. Ini baru mau minggu setengah, 2 minggu pasca hari H ya. Jadi ini kan kita semua masih mencerna apa yang terjadi ya di berbagai lapisan dan di berbagai kalangan. Ini proses mencerna kejadian-kejadian di bulan-bulan menjelang hari nyoblos ya, dan juga di minggu-minggu menjelang hari nyoblos. Itu menurut saya akan masih butuh beberapa minggu lagi. Jadi kalau saya sih menghimbau semua kalangan tetap pikirannya terbuka, ya,
pikirannya terbuka. Jadi kita jangan terlalu cepat menarik kesimpulan saat ini, karena ini baru seminggu setengah, ya. Dan berbagai kisah-kisah, berbagai cerita-cerita, berbagai pengalaman masih terus di-posting, masih terus disuarakan, masih terus didiskusikan, ya. Jadi saya tidak mau terlalu cepat menarik kesimpulan sebelum semua sharing ya, semua pengalaman, semua pandangan itu bisa diungkapkan dari berbagai kalangan. Pada saat ini, di samping menghimbau masyarakat untuk tetap punya pikiran yang terbuka, ya, dan ini untuk masyarakat luas, bukan hanya untuk pemilih kita atau yang tidak memilih kita ya. Di samping itu, mungkin saya mau berbagi ya. Saya ingat waktu saya masih kuliah dan belajar ilmu politik, salah satu konsep penilaian dalam politik itu adalah kita menilai atas dasar 3 faktor. Ya, satu adalah niat, 2 adalah proses, ketiga adalah hasil. Ya, dan tiga-tiganya penting. Ya, dulu waktu saya masih sangat muda dan sangat pragmatis, ya, saya pikir yang penting itu cuma hasil. Ya, bahwa niat tidak relevan, proses tidak relevan, yang relevan hanya hasil. Ya, kalau hasilnya baik, ya semuanya baik. Kalau hasilnya tidak baik, semuanya tidak baik. Ya. Nah, tapi sekarang setelah tambah jam terbang, tambah pengalaman, saya semakin menyadari bahwa niat dan proses juga penting. Nah, ini kenapa? Nah, ini salah satu faktor kenapa ini akan butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk masyarakat membentuk sebuah konsensus mengenai apa yang terjadi, ya, dan bagaimana masyarakat mau menanggapinya. Ya. Sebagai contoh ya, kenapa misalnya niat itu penting, ya, dan juga proses ya, tapi mungkin saya sorot niat gitu ya. Karena ujungnya perekat kita semua sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah komunitas adalah yang namanya trust atau kepercayaan. Ya, jadi masyarakat perlu trust, dan trust itu tentunya dibangun melalui sebuah proses yang berintegritas, sebuah proses yang transparan dan adil, logis gitu ya, yang rasional. Tapi kepercayaan itu juga dibangun dari niat, ya, dari niat. Hemat saya, kita semua mesti mengevaluasi. Misalnya 3 pasangan calon, ketua umum parpol, petinggi parpol, kemudian tokoh-tokoh masyarakat. Apa sih sebenarnya niat masing-masing kubu ini? Apa sih niat masing-masing tokoh ini? Dan itu akan punya dampak dan konsekuensi bagi kepercayaan, ya, bagi trust, ya, kepercayaan, dan confidence, ya, keyakinan masyarakat. Jadi dalam hari-hari dan minggu-minggu ini ya, akan semakin banyak keluar cerita-cerita, kisah-kisah, video-video, foto-foto, pengamatan, analisa. Ya. Jadi saya tidak mau terlalu dini, terlalu cepat menyelesaikan proses ini gitu ya. Ini tapi sekali lagi tadi yang saya sudah sampaikan, yang juga disampaikan oleh Pak Putrajaya, Mbak Tasha, Mas Khalid, ya kami sangat bangga dan bahkan lega ya, bahwa masyarakat itu menerima gaya kampanye yang berbasis gagasan, ya, yang berorientasi pada adu gagasan dan mengeluarkan fakta-fakta, ya, dan mengundang debat publik atas dasar fakta dan data.